gimana ya, anak tirinya nenek kesini main, bawalah si cowok itu. Oh, jadi cinta lokasi mungkin. Enggak, perasaan udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Opira Official. Oke guys, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber. Kalau menurut aku tuh cerita hidupnya tuh benar-benar perjuangan banget ya. Bayangin aja seorang single parent, seorang single mom, dia banting tulang kerja sendiri siang malam untuk ngehidupin anaknya. Aku aja yang wanita nggak kebayang ya kalau harus kayak gitu. Sebelum kita lanjut nih ke sharing-sharing, ke cerita-cerita yang lebih dalam lagi, jangan lupa dulu nih di like, comment, and subscribe channel YouTube aku Opira Official. Oke, selamat sore Teh Indria. Selamat sore. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Baik, Sehat, ya. Baik. Makasih ya udah berkenan datang ke ruang podcastnya Opira Official. Kira-kira Teh sekarang sibuk apa nih Teh? Kan sekarang lagi musim pandemi ya nih Teh ya. Orang-orang yang kerja aja pada dikeluarin kayaknya kemana-mana harus pakai masker juga. Teteh sibuk apa nih? Kalau sekarang sibuk jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, baru lahiran juga iya. ya? Ngurusin anak-anak, fokus ke anak-anak dulu lah. Enggak kerja kayak gitu? Enggak. Oh, Kalau anaknya udah berapa nih? Anak Hah. 2. Oh, 2 cowok semua ya? Cowok semua, Oh, dua-duanya. Teteh boleh kepo dikit nggak ini ya? Teh Indri nih, waktu zamannya gadis nih ya, nikah tuh umur berapa sih Teh bisa sampai ngalamin jadi single parent sampai beberapa kali? Teteh nikah di umur berapa sih waktu itu Teh? Waktu itu nikah di umur 18 tahun. 18 tahun. Gimana ceritanya nih Teh pas Teteh ketemu sama suami pertama sampai Teteh punya anak ya yang pertama, sampai takdir berkata Teteh harus pisah sama yang pertama tuh gimana sih Teh ceritanya? Ceritanya panjang Banget ya, nggak akan cukup kalau diceritain semua. Ya, singkat ceritanya aja Teteh, gimana sih pertama ketemu sama bapak anak yang pertama itu? Pertamanya sih waktu zaman sekolah ya. Waktu Zaman sekolah. SMA. Dulu sekolah di mana sekolah? Di Daerah sini. daerah dekat rumah lah. Terus dulu itu dia itu kakaknya teman saya. kakaknya tuh. Terus Biasalah nama-namanya anak remaja kan ya. main-main gitu. Main-main. Nggak sengaja ketemu, kan suka kerja kelompok. Dulu Oh, kan. jadi Teteh tuh adik si mantan suami ini tuh teman teman. satu kelas. Oh, jadi suka main ke rumah gitu. Karena kerja kelompok. Terus gimana? Udah gitu ketemu banyak tuh yang suka ke si kakaknya itu Si anaknya itu Teh. Kalau saya sih cuman biasa-biasa ya, cuek-cuek aja. Nggak taunya malah jodoh Suka. sama saya. Suka tuh diam-diam si anaknya itu. Terus malah jodoh. Udah gitu ya. nikah gitu. Nikah. Karena kan dulu waktu SMA bandel lah ya. Badung gitu ya. Nah, Badung. Badungnya Sunda tuh nama. Badungnya itu seperti apa? Teteh suka Badungnya mabal atau gimana? Maba pasti ya, Oh, udah pasti nama-namanya. itu, ya. Pengalaman SMA lah semuanya juga pasti. Sama saya juga suka mabal. Pernah ngalamin yang namanya maba. Kalau belum pernah ngalamin mabal mah bukan anak sekolah lah. Benar sih, saya juga jujur aja ya pas sekolah. Terus gimana tuh? Udah gitu dia itu bandel karena bandelnya nggak nurut omongan orang tua, nggak disetujuin juga sama orang tua. Oh, pernah nggak disetujuin juga sama orang tua? Dari orang tua saya, dari orang tua si bapak anak saya Nggak setuju pertama. juga. Nggak setuju. Tapi kok bisa sampai nikah gitu? Gimana dapat restunya tuh Teh? Ada sesuatu. Sesuatu bisa diceritakan atau enggak sesuatunya? Oh enggak, oke. Yang ya begitulah, menentang orang Tetap ngelawan gitu ya. Pada akhirnya kan bener juga omongan orang tua itu kan Enggak salah ya omongan orang tua tuh. Kata orang tua nggak boleh, tapi kitanya menentang Karena cinta mungkin. pada zamannya kan Pada cinta. Tapi Oh, sekarang masih cinta. Enggak ya, sekarang karena udah ada yang baru juga ya. Terus udah gitu nikah, padahal waktu itu wah banyak lah yang datang ke rumah ya, bukannya
bukannya sombong gitu. Players juga nih ya. Namanya anak Badung. Tapi Badung juga saya waktu dulu cuman main. Cuman main-main doang. Main-main gitu. aja, enggak sampai macem-macem lah. Enggak sampai ngelakuin hal-hal yang buruk gitu ya. Cuman iya, saya kenanya sama bapak anak itu. Nikah lah tuh sama si bapak itu. Si bapak itu. Si cowok itu mantan suami. Setelah itu udah nikah biasa sampai punya anak gitu ya. Sampai punya anak, hamil. Udah hamil, anak baru 1,5 tahun, nggak tahu itu ujian ya. Kalau kata orang tua itu katanya ujian, cobaan. Waktu itu kan pas lagi bikin rumah ya teh. Rumah udah jadi, baru 3 bulan kita nempatin ya. Takdir mungkin ya harus pisah. Harus itu pisah. Si perlakuan si suami teteh yang itu tuh gimana sih ke teteh, kok bisa sampai kalian mutusin berdua udahlah pisah aja gitu? Atau kan ada anak juga ya teh. Kenapa nggak ngelihat anak gitu pas kalian nentuin keputusan untuk udahlah kita pisah aja gitu? Dulu kan teh ya masih ego mungkin ya, masih kecil juga ya, baru berapa tahun tadi? Umur 18 tahun ya? Berarti punya anak hamil tuh 19 tahun ya. Yang harusnya semasa itu aku main ya, sekolah, main kan maunya sekolah ya sama bapak. Saya harus jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Tapi di balik itu suami tidak mendukung gitu. Jadi udah tahu kan saya itu harusnya pada zaman itu sekolah. Tapi suami ngajak nikah gitu. Karena ada suaminya kerja ya waktu ya. Udah kerja, jadi bedanya berapa tahun sama teteh waktu itu? 5 tahun. Wih, 5 tahun ya. Kan saya emang nggak suka sama bawah-bawah. Sukanya sama yang udah umur tua-tua. Lebih tua dari saya gitu, nggak pernah sama seumuran gitu. Jadi cuman biasa-biasa lah kalau sama yang seumuran. Cuman main-main doang gitu. Makanya pas ada si AA ini ngajakin nikah, teteh juga langsung mau juga walaupun orang tua nantang teteh nggak setuju. Pacaran itu kan lumayan lama. Udah lama pacarannya. Pertama masuk SMK. Lagi zaman MOS ya, kalau dulu MOS. MOS. Dari zaman MOS sampai lulus pas udah ujian. Ijazah tuh kan harusnya dibagiin tuh bulan Juli tuh. Saya nikah bulan Oktober waktu itu. Jadi belum menerima ijazah gitu? Belum. Udah nikah? Tapi ujian udah. Udah ngikutin ujian juga. Terus itu keputusan kalian berdua kalau buat udahlah pisah aja atau cuman satu pihak aja waktu itu? Waktu itu memang satu pihak ya. Penyebabnya apa sih tuh waktu itu bisa berpikir cerai aja kayak gitu? Mungkin suami salah. Mantan ya tempatnya. Nggak tahan iman gitu ya, kegoda. Ada pelakor juga. Kalau zaman sekarang tuh pelakor ya. Kalau dulu mah apa sih namanya tuh? Belum ada. Belum ada ya. Cuman selingkuh aja gitu ya. Gitu waktu itu gara-gara cewek. Ya itulah. Ketahuan dari WA kah atau misalkan dulu kan cuma BBM. Oh iya ya, dulu kan ya masih BBM ya. Ketahuan dari BBM kayak gitu. Ketahuan kan. Tapi teteh ini pernah lihat gini nggak, misalkan suaminya jalan berdua nih sama si? Nggak pernah sih ya. Cuman pertama gitu. dengar dari orang. Kedua saya baca langsung dari BBM-nya. Oh, dari BBM-nya juga ya. Karena dia itu nggak pernah di privasi tuh HP-nya. Nggak tahu dia lagi siang atau apa gitu ya. Ada telepon masuk pertamanya dari angkat? Enggak lah. Enggak. Karena malam. Malam-malam ya. Malam. Saya lihat dilihat tuh ternyata saya baca BBM-nya kayak gitu. Udah. Tapi si cowoknya ngaku kalau misalkan dia tuh benar-benar udah selingkuh. Enggak tetap. Jadi yang ngebuat kalian harus pisah tuh karena ada orang ketiga ya waktu itu. Karena ada orang ketiga. Terus anak gimana waktu itu? Ya waktu itu namanya waktu cerai itu umur 1,5 tahun. Masih kecil juga ya? Masih kecil. Teh sakit-sakitan. Si anak itu. Sampai harus berobat jalan karena kena plek. Karena waktu itu kan saya yang pengen cerai ya teh. Mantan suami kekeh nggak mau. Nggak mau. Jadi kalau anak
gini gitu teh nyalahinnya tuh ke saya. Nggak peduli juga. Tapi anak gara-gara kamu. Oh, kata dia tuh. Kamu pengennya udahan, ya udah anak sekarang gini itu gara-gara kamu, gara-gara jadi anak sakit-sakitan harus kontrol tiap bulan selama 1 tahun. Waktu itu tuh. Karena ada plek nggak tahu Di apa, di penyebab dari paru-paru. nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya pas dikasih formula karena saya tuh harus kerja ya. Oh, kerja juga waktu itu. Kan pas itu teh kan belum kerja. Pas mau cerai itu masih lama rumah tangga itu. Untungnya teteh pas cerai dapat kerja. Alhamdulillah ya, ada yang buat hidupin. Jadi kita kan nggak terpaku sama. Tapi si bapaknya tuh tanggung jawab nggak sih teh, suka ngasih ke anak misalkan kayak gitu? Atau lepas dari tanggung jawab? Sih, tanggung jawab. Tanggung jawabnya kok gitu sih. Sedih juga ya teh ya perjalanan hidupnya. Itu kan baru separuh teh. Itu teh masih panjang lagi. Belum semuanya itu teh. Udah kerja kayak gitu, teteh nikah lagi. Maaf nih, nikah lagi. Belum. Belum. Masih terus tuh ngejar-ngejar ya. Si mantannya itu, mantan suami itu masih ya berharap lah kan bisa rujuk lagi gitu. Rujuk lagi. Tapi teteh udah nggak mau nih ya jatuh ke lubang yang sama, nggak mau ya. Waktu itu sih pengen. Cuman mikir-mikir lagi karena udah sakit hati banget. Terus egonya kan masih tinggi. Pada tinggi ya kayak gitu. Karena waktu itu kan dia itu bilang kalau saya itu memang benar nggak selingkuh, cuman iseng-iseng BBM-an aja, nggak berlebihan. Ya namanya selingkuh ya teh ya, ketahuan chatnya mesra. Kalau cowok orang gitu ya teh ya, kalau misalkan dia selingkuh tetap aja ngakunya tuh nggak selingkuh, cuman main-main. Bener, berarti sama ya. Terus setelah teteh cerai nih ya, teteh nikah lagi. Enggak lama dari situ nikah lagi. Saya nikah lagi, dikenalin lah sama apa sih namanya, bukan orang asing gitu, saudara. Tapi dari yang saya juga. Dari yang kedua ini punya anak nggak teteh? Enggak. Enggak karena punya. Cuman 2 tahun sih nikahnya. Nikahnya. Itu ketemunya di mana teh? Dikenalin. Dikenalin. Karena dulu tuh saudara anak gimana ya, anak tirinya nenek kesini main, bawalah si cowok itu. Jadi cinta lokasi mungkin gitu ya. Enggak, perasaan udah. Saya pertamanya enggak tertarik ya, biasa aja gitu. Cuma nanyain si cowok itu. Cowoknya tuh nanyain. Terus tuh kalau dulu mah diojok-ojok nih sama si jodohin kayak gitu ya. Saudaranya si nenek. Ini Cina ini bujang gini. Oh, dia bujang. Sampai nikah teteh sama dia. Nikah. Terus kata orang tua, lah udah daripada lama-lama ini single biar ada yang nafkahin juga kan, daripada kerja capek kan. Tuh udah aja mendingan nikah aja selama dia benar sayang gitu sama kita ya. Kenalnya enggak lama, cuman 1 bulan. 1 bulan langsung nikah gitu. Jalan 2 bulan nggak tahu langsung nikah. Jodoh mungkin ya teh. Terus itu penyebabnya apa teteh bisa pisah lagi nih, gagal lagi di rumah tangga teteh tuh yang kedua tuh kenapa? Sih ya teh, mana yang mau ya pisah lagi, nikah lagi, pisah lagi. Nikah pengennya sekali seumur hidup ya nih teh. Tapi kan kalau tak jodoh kan, takdir kan bukan kita yang ngatur ya. Kita mah tinggal jalanin aja ini ya teh. Ya pisahnya karena pelakor lagi atau dia mah alhamdulillahnya meskipun dia mah belum pernah ketahuan gitu sama gitu. Dia mah lempeng-lempeng gitu orangnya, cuman tiis gitunya. Udah lempeng-lempeng ada penyebabnya teh yang bikin bukan dari cewek, yang tapi kedua mah bukan dari selingkuh, bukan. Terus penyebabnya dia itu sebutin gitu. Nah aja nggak apa-apa. Wah, teteh emang nggak tahu nih dari pertama. Tahu kan dia jujur pas pertama nikah, jujur. Tapi teteh tetap mau aja karena nggak mau lama-lama single gitu mungkin atau gimana? Nggak mau lama-lama single. Terus dia itu kan orangnya baik, terus ditutup lah sama kebaikan gitu ya. Sayang juga ke anak saya pertama.
terus orang tua udah setuju, udah welcome banget ke si anak tuh ya. Ya udahlah nikah, terus mamahnya juga baik banget, keluarganya juga, walaupun saya waktu itu janda gitu kan, status single parent ya. Janda nikah sama tapi keluarganya bisa nerima gitu ya waktu kan itu. Jarang-jarangnya kan ya. Jarang banget. Ada yang nerima keluarganya, si suaminya bermasalah. Cerai aja waktu itu. Cerai. Enggak sih. Keputusan berdua itu atau misalkan teteh aja udah aku mah nggak mau. Saya sepihak lagi. Si A-nya enggak. Tapi kan itu juga saya kan nggak langsung cerai, enggak. Kasih kesempatan dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena saya kan dibiarin dulu gitu ya. Nggak mau pisah lagi. Masa sih harus pisah lagi? Karena nggak ada yang mau nih ya, harus cerai kawin gitu juga. Coba dulu sama saya pertama, coba dulu sampai dia dikeluarin kerja. Oh, dia dikeluarin kerja. Iya kan, karena bermasalah dari itu. Gitu. Dia itu dikeluarin kerjanya, saya yang kerja. Oh, teteh kerja waktu kerja itu. Lagi waktu itu kan udah enak ya. Jadi ibu rumah tangga ya, harus kerja lagi. Suami sama ngurus anak yang pertama dibawa ke rumah suami waktu itu. Oh, pernah tinggal di sana juga sama anak. Kan udah itu juga udah pisah rumah juga. Itu berdua gitu jadi ya. Udah gitu teh. Jangan dulu nangis, jangan dulu. Saya tuh ngasih kesempatan lagi gitu lagi, nggak mau kerja, nggak mau merubah karena gengsi. Udah dikasih modal kan sama mamahnya teh ya. Ya udahlah, daripada cari kerja susah, umur juga kan lebih umurnya lebih beda jauh juga sama ya teh? Sama. Bedanya 7 tahun. Ini lebih parah ya, 7 tahun ya. Tadi 5 sekarang 7. Kan juga yang beruntung. Ya benar ya. Gitu. Dikasih modal sama mama mertua tuh dulu tuh ya. Dikasih modal karena punya apa sih namanya tuh kalau di pasar tuh? Jongko. Oh, jongko buat dagang gitu ya di situ. Kan ada jongkonya nih. Ada jongko, ya udah daripada nggak kerja di situ. Tapi dia tetap nggak mau. Enggak sih, bukan nggak mau, tapi bangkrut. Oh, karena nggak bener juga mungkin ya karena dia masih lah di belakang saya, masih nyabu kayak gitu. Ngasih suka ngumpet-ngumpet kayaknya mah. Kan belian gitu teh bukan uang 10.000, 20.000 ya. Ratusan jutaan ya makanya. Oke teh. Teteh dulu pas menjadi single mom ya, pas belum nikah lagi, yang teteh lakuin apa sih teh supaya bisa anak teteh tuh kebutuhannya tuh tercukupi tanpa harus minta-minta ke bapaknya gitu? Segala teh saya kerja teteh atau misalkan punya bisnis sendiri buat ngasihin dulu? Saya kerja, tapi di pabrik. Pabrik, masih di pabrik. Kerja kalau di pabrik mah kan pagi, siang, malam. Sip-sipan ya gitu ya. Terus kan waktu itu memang nggak punya apa sih namanya uang sampingan ya, terpaku dari pabrik itu ya. Dulu gajinya kan masih kecil dulu tuh. Tapi cukup nggak tuh buat biayain anak teteh? Kalau waktu itu sih ya dicukup-cukupin teh, kan waktu cukup, itu harus punya cukup setoran ya? motor kan ya. Oh masih punya. Ada juga kan dari bapak si anak. Walaupun enggak gede ya. Tapi dia juga sama sih ngebantu sama nggak lepas tanggung jawab gitu ya. Gitu. Gini nih teh, teteh waktu itu kan kerja siang malam nih gini ya, banting tulang buat ngidupin anak. Capek nggak sih teh sebenarnya teteh tuh jadi wanita single parent yang harus bener-bener gitu nyari kerja tuh bener-bener kerja gitu buat ngehidupin anak? Capek nggak sih sebenarnya? Atau misalkan pernah nggak sih tetangga yang kan kalau namanya tetangga nih ya suka nyur kayak gitu, julid kayak gitu? Ya pasti teh, namanya tetangga ya. Tinggal di kampungnya kan, saya tinggalnya di kampung, pasti ada lah namanya kerja si gitu. Pabrik kan pulang subuh, pulang malam, sangkanya kerja nggak benar gitu ya. Sangkanya kerja pernah nggak ada omongan tetangga yang sampai ngebuat teteh tuh drop banget gitu, capek gitu ngadepin hidup banyak. Kayak gitu tuh sering banyak. Ya sering. Kalau di itu mah ya pasti capek, tapi kan demi anak sih ya demi anak ya. Apa-apa juga harus ya semangat lah. Kalau bukan kita yang ngurus sok teh siapa lagi ya? Nggak mungkin kan tetangga ya. Jadi apa sih, aku tuh beneran salut banget loh sama teteh ya, berkali-kali rumah tangga, terus beberapa kali gagal juga. Kalau misalkan ada di posisi aku juga, aku nggak kebayang tuh harus kayak gimana gitu ya ngejalanin hidupnya.
Apa sih yang ngebuat teteh tuh bisa setegar ini, sekuat ini? Orang lain jarang ada yang bisa kayak gini. Apa sih yang ngebuat teteh bertahan sampai sekarang? Mama. Mama ya, mama yang selalu ada buat teteh. Ada tisu deh. Mama yang selalu nguatin. Kalau bapak gimana teh? Kalau bapak sih, saya nggak pernah bilang ke bapak. Oh jadi teteh tuh curhatnya sama mama sama ya? Mama. Mau curhat apapun Selalu sama mama. saya kalau sama mama nggak ada privasi. Jadi Tahu deket semua. banget gitu ya teh sama mama. Jadi kalau permasalahan teteh dari yang pertama sampai kedua ini bapak mah nggak pernah tahu teh? Nggak pernah, karena kalau bapak tahu kan bapak udah tua juga ya teh. Takutnya kepikiran gitu ya. Saya lebih berani juga ceritanya ke mama. Tapi mama selalu support ya teh ya. Support banget dari anak pertama sampai sekarang. Kalau Mama nggak selalu ada ada ya? mama nggak tahu jadi apa. Mama yang selalu ada ya. Emang sih ya teh ya yang namanya Walaupun orang tua. ada omongan tetangga yang bikin gak enak, mama yang selalu ngadepin, mama yang Selalu gada di depan ya teh ya, yang ngebelain anaknya ya. Nggak mungkin nggak terima juga ya orang tua meskipun anaknya salah terus diomong-omongin kayak gitu, nggak ada yang terima ya kalau yang jadi orang tua. Jadi mama ya yang ngebuat teteh sekarang jadi wanita benar-benar tegar, kuat. Mama yang selalu ngajarin Mama yang selalu ngajarin teteh buat selalu ikhlas yang ngadepin hidup kayak gini ya teh. Kalau aku aja ya nggak kebayang sama sekali loh teh. Kalau nyeritain mama teh nggak kuat. Pasti teh nggak akan ada yang kuat. Aku aja kalau nyeritain orang tua pasti nangis kayak gitu ya. Soalnya bener-bener teh mama ngikut ngurus anak juga ya. Mau walaupun saya cerita jelek atau buruk atau apa, mama mah selalu nerima, kasih selalu dengar gitu ya, selalu dengerin curhatan teteh kayak gitu. Aku beneran salut loh teh, wanita ini gitu ya, dengan 2 orang anak gitu ya teh, harus benar-benar tegar demi anak, demi orang tua juga kan. Kalau misalkan teteh nyerah, kasihan ke orang tua juga ya teh, kepikiran ya kayak gitu ya orang tua. Benar-benar perjalanan teteh tuh ya, aku mah nggak kebayang sama sekali loh teh, kalau misalkan aku ada di posisi teteh, nggak tahu aku mah apa yang harus dilakuin kayak gitu. Saya juga sama teh, kalau nggak ada mama nggak akan kuat ya teh. Kan udah drop. Mama yang bangkit, semangat. Mama yang selalu nyemangatin. Nggak boleh down, nggak boleh menyerah. Tapi masih lengkap kan orang tua? Masih ada. Cuman bapak mah nggak pernah tahu ya kalau nggak misalkan. pernah, kan mama sama bapak itu udah pisah. Udah pisah juga. Ya makanya selama ini bapak nggak pernah tahu segala cerita, semua cerita saya. Bapak nggak pernah tahu. Bapak karena pisah juga sama mama. Pisah juga teh. Sedih banget itu ya, udah kealamin sama orang tua, kealamin juga sama kita ya anaknya ya. Nggak kebayang ya teh, kuatnya hati dia tuh dari apa gitu, nggak kebayang banget. Pokoknya belajar dari mama weteh. Semuanya ya pasti dari orang tua belajar. Kalau sekarang teteh single parent atau udah nikah lagi? Sekarang udah nikah lagi ya. Oh alhamdulillah ya, udah ada bebek lagi, teman tidur lagi. Udah ada pengganti. Lagi. Tapi ya. dari suami yang kedua saya itu lagi tuh lumayan lama sendirinya. Oh lama, berapa tahun ya teh kira-kira? 2 tahun lah. 2 tahunan. Kan kalau yang pertama ke yang kedua mah cuman beberapa bulan, cuman 6 bulan. Jadi pas surat cerai itu langsung turun langsung saya nikah lagi sama yang kedua. Kalau yang kedua mah lama gitu ya, karena tadinya kan masih trauma juga, masih ini ya, takut ya, nggak mau sampai gagal lagi, nggak mau ngecewain mama lagi. Ada nggak sih teh, kan teteh sekarang udah bukan single parent lagi ya, perasaan misalkan kan lagi rumah tangga nih ya, perasaan tiba-tiba datang aja, takut si suami kayak yang pertama, takut suami kayak yang kedua. Pernah nggak sih ada perasaan was-was kayak gitu teh? Sering. Oh sering ya, pasti ya teh. Kalau masa udah gagal 2 kali pasti selalu ada ya bayang-bayang gitu. Takut suami gini lagi. Terus teteh cara nyikapinnya kalau misalkan tiba-tiba di pikiran tuh datang aja pikiran kayak gitu, cara teteh ngadepinnya tuh kayak gimana sih teh? Positif aja sih teh. Positif ya, diambil positif.
Kalau misalkan dibawa buruk sangka ya. Mudah-mudahan yang sekarang tuh enggak sama. Mudah-mudahan baik ya sekarang tuh ya, sayang sama istri sama anak, apalagi udah ada anak juga ya. Juga. Tapi baik kan ya yang sekarang ya. Alhamdulillah ya baik. Kalau anak yang pertama sekarang ikut teteh atau sama kalau bapak sekarang ikut saya teh. Tapi baru 1 bulan ini. Oh, asalnya sama ini. Bapaknya. Sama bapaknya. Pas saya nikah lagi, nggak boleh ikut. Nggak boleh. Sama saya. Oh, sama siapa ini teh? Sama bapaknya tuh. Sama bapak yang itu nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut karena saya udah nikah lagi. Oh, tapi sekarang kok bisa sih dibawa ke rumah teteh gitu? Kemauan si anak. Tapi anak nggak mau apa? Ikut sama bapaknya. Itu udah nikah lagi sama. Udah nikah lagi ya. Jadi anak lebih milih sama mama ya daripada sama bapaknya. Oke. Mungkin lebih kalau ke mama kan semuanya juga rata-rata pasti lebih dekatnya ke mama ya. Pasti ke mama. Apalagi ini anak pertama nih ya. Anak pertama laki-laki juga kan dominannya dekatnya ke mama ya. Ya. Kita kan yang ngelahirin ya. Kita yang ngelahirin, yang ngurus, yang biayain. Oke nih teh, ada nggak sih teh pesan-pesan nih buat orang yang suka julitin teteh nih, buat mereka kan nggak tahu ya cerita teteh sebenarnya kayak gimana, yang mereka lihat tuh cuman yang mereka lihat, mereka simpulin kan ya. Ada nggak sih pesan buat supaya mereka nggak julid sama kehidupan teteh tuh? Ada lah. Apa? Coba. Jangan dilihat dari luarnya aja kan. Nggak tentu orang itu mengenal kita itu. Nggak kenal maka nggak sayang ya apa? Nggak kenal maka tak sayang. Nggak kenal kita banget kan. Yang tahu cuman cerita sepintas gitu ya. Cuman diri kita sendiri sama keluarga terdekat paling ya. Nggak boleh menilai orang dari luarnya aja. Terus nggak usah lah ngurusin hidup orang. Nggak usah ikut campur. Nggak usah ikut kita campur. aja nggak pernah ikut campur ya. Kalau misalkan buat mama nih, mama kan yang banyak berperan banget ya di hidup teteh, pesannya buat mama apa? Gak apa-apa, ngomong aja buat mama. Buat mama. Gak apa-apa, nangis aja. Itu kan ungkapan kasih sayang anak, berterima kasih juga ya buat teteh ke mama. Apa nih pesannya buat mama? Buat mama, makasih dari zaman dulu gak pernah malu punya anak kayak saya. Walaupun banyak omongan di luar sana yang jelek-jelek tentang saya, mama gak pernah malu, gak pernah menyerah juga urusin aku. Iya nggak apa-apa. Jadi mama kan nanti kalau misalkan nonton YouTube aku jadi tahu beneran anaknya sayang nih sama mama. Sayang banget pokoknya. Sayang banget sama mama. Nggak tahu kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya mama nggak ada, udah aku mah nggak tahu kayak gimana. Nggak tahu ya harus berbuat apa kayak gitu. Kebayang. Kayaknya nggak bisa lah hidup tanpa mama. Kalau diibaratin gitu ya. Belum siap aja. Mudah-mudahan mamanya panjang umur juga ya. Kalau buat bapak nih, bapak berperan juga ya pastinya di hidupan Teh Indri ini. Apa pesannya buat bapak? Pesannya makasih juga udah ngurusin saya juga ya, dari dulu sampai sekarang. Terus udah kalau diomongin mungkin udah capek ya Teh. Dengar Pak udah ngeluh, Pak gagal lagi. Bapak juga mungkin sakit hati ya ngelihat tapi kan bapak nggak banyak ngomongnya Teh. Kalau bapak mah paling diem juga mungkin sambil dipikirin ya. Kalau bapak gitu, kalau mama kan enggak ya Teh. Mama sambil nasehatin. Kalau bapak mah cuman diem kayak gitu. Diem kayak yang nggak bisa ngomong, cuman bisanya ngeliatin kayak yang ya mungkin bapak juga gitu. Sakit hati juga mungkin ya ngelihat anak perempuannya gagal terus ya dalam rumah tangga kayak gitu. Maafin juga udah banyak ngecewain, bukan kemauan saya juga ya Teh. Gagal rumah tangga lagi. Udah takdirnya kan, kita cuman jalanin aja apa yang udah ditakdirin sama Allah, kita tinggal jalanin dengan ikhlas ya, walaupun itu memang benar-benar sakitnya ya Teh ya. Belum pernah bisa balas budi ke mama atau ke bapak, belum
pernah bisa bahagiain, sampai sekarang bisanya cuman nyusahin. Apalagi mama sekarang ditambah lagi kan cucunya. Ada lagi ya yang baru cucunya. Ditambahin lagi sama, jadi cuman bisa ngasih beban lah ke mama sama ke yang bapak. mungkin belum ya teh ya, mungkin sekarang ke depannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya mah lebih baik lagi ya dari sekarang. Rezekinya lancar, biar bisa ngebahagiain mama. Udah sama gitu aja. Gitu. Oke nih, banyak banget nih ya guys pelajaran yang diambil dari Teh Indri ini ya. Aku aja nggak kebayang loh kalau misalkan ada di posisi si tetehnya itu, apa gitu ya yang harus aku lakuin, beneran nggak kebayang. Dan mudah-mudahan nih ya di rumah tangga teteh yang ini yang benar terakhir ya sampai maut memisahkan ya. Teteh tetap semangat terus nih ya teh ya, jangan nyerah, apalagi anak udah ada 2. Semangat demi anak-anak. Semangat demi anak-anak. Semoga rumah tangga teteh sakinah mawaddah warohmah. Buat yang terakhir, teteh juga pantas buat bahagia. Mudah-mudahan ya bisa bahagiain orang tua juga. Secepatnya, amin ya, saya doain. Oke guys, sekian podcast dari saya. Jangan lupa nih di like, comment, and subscribe di channel YouTube Opira Official. Makasih juga nih ya udah datang ke podcast aku buat cerita-cerita. Oke, wassalamualaikum.